Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Qala al-musannif Sayyidina al-Imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Babu ma yaqulu idza istaqallat asy-syamsu. Ini bab sesuatu yang mengata seseorang idza istaqallat asy-syamsu, apabila bersendirian matahari di langit. Terbit, begitu matahari itu terbit kan bintang-bintang tinggalaman beretaan tuh. Jadi artinya bersendirian maksudnya tak. Jadi bila matahari timbul, bulan aja tenggelam, bintang tenggelam. Jadi bila matahari tenggelam, mencungulan nang lain-lain tak. Itu istaqallati syamsu, itu bersendirian di langit. Matahari itu bersendirian apabila bersendirian matahari. Kenapa bersendirian matahari? Karena begitu matahari itu muncul, inya seksa menyaurangan, bulan hilang, bintang-bintang hilang. Ya maksudnya tak. Bila ada paham, bisa jadi arti juga apabila terbit matahari. Nah, neta. Kenapa kalimatnya bersendirian matahari itu bang teh? Bila terbit matahari itu hilangan yang lain. Bulan hilang, bintang hilang. Nah, itu juga Rasulullah waktu Rasulullah belum lahir ke dunia, nabi-nabi itu banyak. Di kampung ini ada nabi, di situ ada nabi. Bahkan jumlah nabi itu banyak, kalau 124.000. Dalam satu zaman tuh ada saikung berdua nabi Ibrahim, sezaman lawan Nabi Lut, Nabi Lut. Nabi Ibrahim tuh sezaman lawan Nabi Lut, bahkan berkeluarga. Nabi Yakub berisi anak Nabi Yusuf, Nabi Musa bedang sanak lawan Nabi Harun, banyak. Tapi begitu Rasulullah zahir, sidin aja lagi Nabi. Ada tak ada di benua anu Nabi ada. Apalagi di mana di Indonesia misalnya si Nasiruddin misalnya ada. Itu di Bandang ada orang aku jadi Nabi Nasiruddin. Jadi itu maksudnya apabila bersendirian di langit matahari itu. Babu ma yaqulu idza istaqallati syamsu, bab sesuatu yang mengata seseorang apabila bersendirian oleh matahari. Nah, ini namanya orangan matahari di langit ini apa nang dibaca. Rawaina fi kitab Ibn Sunni an Amr ibn Absah, daripada Amr bin Absah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ujar Nabi, ma tastaqillu syamsu, tidaklah bersendirian matahari di langit. Fayabqa syai'un min khalqillah, maka tinggallah sesuatu dari makhluk Allah, illa melainkan sabbaha, bertasbih itu makhluk Allah azza wa jalla akan Allah, wa hamidahu, dan memuji akan Allah. Illa kecuali nang kada memuji Allah Ta'ala, nang kada mau bertasbih lawan Allah, maka minasyaitan, sesuatu daripada syaitan, wa a'ta bani adama, dan sepaling buruk manusia. Pasal tu maka aku bertanya,
Ujar rawi ini kepada Ammar bin Absah, ujar rawi yaitu Ammar bin Absah bertakun kepada baginda Nabi, pasal tu maka aku bertanya, ujar rawi yaitu Ammar bin Absah tadi, an a'ta bani adama, daripada maksud Nabi a'ta bani Adam. Faqala, maka berkata Nabi, a'ta bani Adam itu artinya syirarul khalqi, sepaling buruk, sepaling jahat makhluk. Nah itu artinya ini saat matahari ini kan ini nyanyarakannya, ini kan timbulnya menyorangan di langit tuh. Kita disuruh beribadat, beringat Allah di situ, dan kita belajaran, berwirid, sembahyang duha, itu mah ingat Allah tuh. Bila kita lupa lawan Allah Ta'ala, maka kita termasuk nang antara dua golongan ini, syaitan kah? Atau sepaling buruk manusia. Itu bersyukur kita diberi Allah kesempatan hidup pulang. Malam tadi sudah dimatiakan sidin kita, mati nang artinya mati satu mati suri, ngarannya mata kada melihat lagi, muntung kada bepandir lagi, telinga kada mendengar lagi kan, dibulikakan sidin pulang. Ya kita sembahyang duha tu walau 2 rakaat, mensyukuri nikmat nang asal diambil sidin tu nah. Babu ma yaqulu ba'da zawali syamsi ilal asri, bab sesuatu yang mengata seseorang sesudah gelincir matahari masuk waktu zuhur ilal asri sampai kepada asar. Ada juga apa-apa yang bagus diamalkan, apa-apa yang bagus digawi. Nah, masuk kepada situ sudah kita nih. Mun kita mengamalkan azkar ni paribasanya 24 jam kita hidup dengan Rasulullah. Qad taqaddama, sungguh telah terdahulu, ma yaquluhu, sesuatu yang mengata seseorang akan itu ma, idza labisa thawbahu, apabila dia memakai pakaiannya. Sudah bacaan ketika memakai pakaian, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, ulun minta kebaikan yang ada pada ini pakaian, ulun berlindung daripada kejahatan yang ada pada ini pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memakaiani aku ini pakaian tanpa daya dan kekuatan yang ada padaku. Ada apa-apa. Nah, jadi sebenarnya doa-doa Nabi itu mengajarkan kita agar selalu ingat dengan Allah dalam setiap keadaan kita. Wa idza dakhalal khala'a, dan terdahulu juga bacaan yang kita baca idza kharaja min baitih, apabila keluar dari rumah. Keluar dari rumah kita berbacaan, saya kira ingat lawan Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Itu gin. Memang banyak lang dibaca Nabi, cuma nama nang kita hafal, nama nang kita ingat itu diamalkan. Wa idza dakhalal khala'a, apabila masuk WC. Anak masuk WC aja kita ingat Allah. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah daripada syaitan laki-laki, wal khaba'ith, syaitan bini-bini. Karena wisi tempatnya syaitan. Wisi itu tempat favorit syaitan. Tempat favorit jin-jin nang kada baik. Artinya bila orang tuh rabah di wisi itu sekok di wisi jarang nang hidup. Bila membawa mati. Nah, bila orang tuh
Karena penyakit dalam WC, rabah di WC, rabah misalnya di WC, itu penyakitnya tuh jarang ringan, bahkan kebanyakan membawa ke mati. Jadi jangan dianggap remeh, artinya jangan lebih enak belelawas di WC. WC itu favorit jin, favorit syaitan. Jadi syaitan di tempat-tempat kita tuh nangkat tujuhnya di WC. Jangan lebih enak belelawas di syaitan. Mengawani jin nare, maka jinnya cakap jin yang baik, jin yang nakal. Orang-orang tuh bila karena stroke di WC jarang ampih, jarang sembuh. Rabah di WC aja, rabah jadi WC aja. Hati itu pang. Artinya bila sudah selesai tugas di WC itu lah kasih keluar aja. Jangan mahayal-hayal, jangan mau ungut-ungut. Ini berukuk dalam WC. Ketujuh syaitan naik kan mengawaninya. Wa idza kharaja minhu, dan apabila keluar daripada WC ada juga zikirnya. Begitu keluar dari WC baca ghufranak, ghufranak ampuni Tuhan naik kami, ghufranak ampuni Tuhan. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripada aku ini penyakit, wa afani, dan mengafiatkan aku. Wa idza tawaddaa, apabila berwudu ada juga bacaannya. Wa idza qasadal masjida, apabila menuju masjid pun ada juga bacaannya. Wa idza wasala babahu, apabila sampai ke pintu masjid ada juga bacaannya. Wa idza sara fihi, apabila jadilah dia fihi dalam masjid ada juga bacaannya. Ya apalagi kita nih sebenarnya selalu sekira kita ingatan Allah Ta'ala terus nih. Doa tuh pasti kita menyebut Allahumma ya Allah. Ada suruh mengingat Allah lah. Anak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana ya Allah. Sekira ingat kita nah bahwa yang kita makan ini nikmat Allah. Allahumma ya Allah barik lana, berkahi bagi kami, fima razaqtana, pada apa yang engkau berikan akan kami. Masya Allah. Wa idza sami'al muadzina, apabila mendengar akan orang azan, wal muqima, dan orang yang qamat, ada juga bacaannya kalau semalam. Wa ma bainal adzani wal iqamati, dan sesuatu antara azan dan qamat ada juga bacaannya. Wa ma yaquluhu, dan apa yang mengata seseorang akan itu ma idza aradal qiyama lis-salati, apabila menghendaki dia al-qiyama akan berdiri lis-salati bagi sembahyang. Wa ma yaquluhu, dan sesuatu yang dia baca akan itu ma bis-salati dalam sembahyang, min awwaliha ila akhiriha, dari awal sembahyang sampai akhir sembahyang, sampai wiritan imbas sembahyang sudah dipelajari juga di azkar ini kita sudah. Wa ma yaquluhu ba'daha, dan sesuatu yang dia kata sesudah sembahyang. Wa hadza kulluhu, ini seluruhnya yastariku, berserikat, fihi, pada ini, jami'us salawat, seluruh sembahyang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian wa yustahabbul iktsaru, disunatkan memperbanyak, minal azkari, daripada zikir, wa ghairiha, selain zikir,
minal ibadati daripada ibadat, akibaz zawali mengiringi gelincir matahari. Gelincir matahari itu waktu zuhur masuk. Nah, jadi diisi waktu dan baca dalail kah, baca Quran kah, mutalaah kah. Lima rawainahu karena apa yang kami riwayatkan fi kitab Tirmidzi dari pada kitab Tirmidzi an Abdullah bin Sa'ib dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu wa ardhah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah kana yusalli arba'an adalah beliau sembahyang arba'an 4 rakaat ba'da an tazula syamsu sesudah gelincir matahari qabla zuhri sebelum zuhur disebut qabliyah zuhur. Kan begitu gelincir matahari kurang azan misalnya lalu sembahyang sunat sebelum zuhur qabliyah zuhur ngarannya. Nah, Nabi menggawi itu 4 rakaat. Wa qala dan berkata Nabi innaha sesungguhnya ini waktu saatun satu saat tuftahu yang dibukakan pihak pada ini waktu abwabus sama pintu-pintu langit. Fa uhibbu maka sukalah aku ayas'ada bahwa naik li bagiku pihak pada ini saat amalun salihun oleh amal saleh. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Wa yustahabbu kathratul azkari disunatkan memperbanyak zikir ba'da wazifatiz zuhri sesudah tugas-tugas zuhur. Imba kita melaksanakan zuhur banyak zikir. Li umumi qaulillahi ta'ala karena umumnya firman Tuhan. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Bertasbihlah kamu bihamdi rabbik dengan memuji Tuhanmu bil asyi di waktu petang wal ibkar dan di waktu pagi. Qala ahlul lughah berkata ahlul lughah al asyiyu bermula asyi min zawali syamsi ila ghurubiha dari gelincir matahari sampai tenggelam matahari. Qala al imam Abu Mansur al Azhari al asyi indal Arab al asyi menurut orang Arab arti asyi itu asyi apa aja bil asyi wal ibkar bertasbihlah memuji Tuhan bil asyi di waktu asyi wal ibkar dan di waktu ibkar. Ujar Syekh Abu Mansur Azhari asyi itu ma baina antazula syamsu ila antagruba waktu antara gelincir matahari zuhur ila antagruba sampai bahwa tenggelam matahari. Babu ma yaquluhu ba'dal asri ila ghurubi syamsi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Wa alaika ayyuhal qadhi al-mubaraku lazimi olehmu ayyuhal qadhi wahai qadhi al-mubaraku yang diberkahi bil ihtirazi dengan ihtiraz menjaga diri
wa tasabbuti dan bertetap hati, tasabbut bertetap, bi qadha'ika pada keputusan engkau. Tasabbut bertetap itu maksudnya teliti bujur, teliti pada keputusan engkau, jangan tergesa-gesa. Hatta yatabayyana lakal haqqu, sehingga nyata bagimu kebenaran. Allazi la syakka fihi, yang tidak ada keraguan-raguan fihi pada kebenaran itu. Bila sudah nyata nang menenang bujur, fataqdi, maka engkau putuskan bihi dengan kebenaran itu. Wa iyyaka wal inhirafa wal maila ila ahadil mutakhasimain. Takuti olehmu akan berpaling, wal maila dan condong, ila ahadil mutakhasimain kepada salah satu dua yang berbantah. Ada orang berbantah berdua, belapor ke kita sebagai qadhi, hati-hatilah bila ada kecenderungan hati lebih memihak kepada salah satu, oh berbahaya. Oh karena ini keluargaku, ini kawanku, ini orang baik lawan dia kok. Lalu hati ini cenderung ke situ, sudah hendak membelainya, hati-hati. Wa in wajadta syai'an min dzalik, jika engkau dapati sesuatu daripada itu kecenderungan. Kalau ada di hati ada kecenderungan hendak memihak, fa'amsik anil qadha, maka bertahanlah kamu daripada memutuskan perkara. Hatta yasira, sehingga jadilah keduanya, indaka di sisi kamu, bimatsabatin wahidatin dengan satu kedudukan. Bimatsabatin dengan kedudukan wahidatin yang satu. Sama. Bihaitsu la tubali, sekira-kira engkau tidak peduli, li ayyihi ma yakunul haqqu, bagi siapa jua dari keduanya yakunul haqqu, didapat kebenaran. Au yakunu alaih, atau adalah hukuman alaihi, atas salah satu dari keduanya. Kada peduli siapakah nang bujur, siapakah nang cegeran dihukum. Itu maka walaupun nang ini anak kawanku, nang ini anak bosku, nang ini anak atasanku, ada kaitannya nih. Wa illa, jika tidak, jika ikam kada tasabbut, kada berhati-hati dalam memutuskan perkara, sehingga ketika ada kecenderungan itu tetap aja memutuskan, halakta ikam binasa. Halakta ikam binasa. Wa iyyaka, takuti olehmu, wa qabular rusya, menerima suguk, fa innaha, maka bahwasanya menerima suguk, minas suhti, termasuk nang haram. Waqad la'ana alaihi salatu wassalam, sungguh melaknat Rasulullah ar-rasya, orang yang menyuguk, wal murtasya, orang yang menerima suguk, wassa'iya bainahuma, dan yang mengusahakan antara keduanya. Nonton urusakan, ikam hendakah lulus jadi anak, ikam hendak lulus jadi anak, tu mengusahakan dah. Kamu tuh datangi tuh bosnya itu, nah beri 10 juta, beri 100 juta. Nah ini dapat fee-nya juga. Jadi nang menyogok, nang menerima suguk, nang mengusahakan suguk, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahkum bima anzalallahu baina ibadillah, putuskanlah olehmu, bima anzalallahu, dengan sesuatu yang menurunkan Allah,
baina ibadillah, antara hamba-hamba Allah. Putuskanlah dengan hukum nang Allah turunkan. Fa innahu azza min qailin karimin yaqulu, maka bahwasanya Allah azza min qailin, maha mulia, min qailin dari yang mengatanya, karimin yang maha pemurah, yaqulu berfirman, itu orang nang maha pemurah maha mulia tadi. Ujar Tuhan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa menghukumkan dengan sesuatu, bima dengan sesuatu, wa man lam yahkum, barang siapa tidak menghukumkan, bima anzalallahu dengan sesuatu yang menurunkan Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka itulah orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Barang siapa tidak menghukumkan dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul zalimun, maka merekalah orang-orang zalim. Di ayat berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa tidak menghukumkan dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang fasik. Itu ada di Quran itu. Faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Itu firman Tuhan fi ayatin bayyinatin, pada ayat-ayat yang nyata, muhkamatin yang kokoh, fi kitabin majid, pada kitab yang mulia, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, tidak mendatang akan itu kitab al-batilu, kesalahan, min baini yadayhi, dari hadapannya kah, wala min khalfi, dan kada datang juga kesalahan min khalfi, dari belakangnya kada ada kesalahan. Baik, dari semua sisi, dari segala sisi, segala sudut, hendak mencari kesalahan Quran kada ada. Paling-paling anggapannya aja salah Quran. Coba berdebat dengan ahli Quran, coba berdebat dengan orang-orang yang tahu rahasia Quran, tasupanin nara. Ini banyak orang-orang kafir yang hendak menyelidiki, mencari kelemahan Quran. Akhirnya masuk Islam. Tanzilun min hakimin hamid, turun dari Tuhan yang maha hakim, maha bijak, hamidin, maha terpuji. Wa ammal wilayatu ala amwalil aitam, adapun maurusi atas harta-harta yatim, fahiya minal umuril khafirati, maka dia wilayah maurusi harta yatim, minal umuril khafirati, termasuk perkara yang berbahaya, wa fiha usrun wa masyaqqatun, dan pada itu wilayah usrun, sulit, wa masyaqqatun, dan rumit. Fayan bagi wa yata'akkadu, maka seyogianya, wa yata'akkadu, dan kuat tuntutannya, alaman buliya bidzalik, atas orang yang dibalakkan dengan itu wilayah, ayyubaligha, bahwa dia bersungguh-sungguh, bil ihtirazi, pada memelihara diri, wal ihtiyati, dan berhati-hati, wa ayyajtahida, bahwa dia sungguh-sungguh, ghayatal ijtihad, sehabis-habis kesungguhan, fi hifdzi amwalihim, pada memelihara harta anak yatim,
wa tanmiyatiha dan mengembangkan harta yatim, wa tanmiyatiha mengembangkan harta anak yatim, jangan sampai habis. Ini ada biasa anak kemanakan, abah mamanya meninggal, kebetulan abah mamanya abahnya itu dan sana kita, jadi kita pamannya, kita ditugasi untuk menggaduh harta, menggaduh yatim tuh. So sama tentang aktu anggaduh, ku ambilai hartanya, ku ambilai artinya duit-duitnya. Hati-hati nih tuh, apalagi disikat begitu nyegana, habis hartanya. Mana harta ulon, harta ikam habis sudah aja. Kenapa? Upah ikam menggaduh lagi halus tupang aja. Makan ikam, susu ikam, nukar kabut ikam, ini hati-hati. Jadi harta tuh diusahakan sekira jangan habis. Jadi ini sawat bila gana tuh menikmati, dikembangkan, diusahakan. Nah kayak anak artis siapa anu meninggal tuh, Vanessa Angel. Gitu. Anak itu ada tuh, yatim piatu, sugih na anak tuh. Kawanan mamanya tuh kumpulan duit 3 miliar dapat. Tagan itu nang menggadu tuh hati-hati. Menggadu tuh hati-hati, jangan sampai habis hartanya itu gara-gara seorang pakai. Memakan boleh aja seadanya, tapi ada boleh nang semaunya, secukupnya makan untuk kita. Bahkan kalau perlu engkau tuh dikembangkan, diusahakan, saya kira hartanya itu berkembang. Jadinya ganal ini menikmati. Wal yahzar min tafrithiha, hendaklah dia takut min tafrithiha daripada taksir pada harta anak yatim. Taksir itu artinya telidur. Telidur artinya kurang, mengurus. Wa idha'atiha dan mensia-siakan harta anak yatim. Wa min akliha dan dari memakan harta yatim dan berlebihan. Wa tabdziriha dan mubadzir harta anak yatim. Akhirnya habis hartanya. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa atul yatama amwalahum, berikan oleh kalian akan anak yatim harta mereka. Ya Tuhan. Wala tatabaddalul khabitha bitayyib, jangan kalian gantikan yang buruk dengan yang baik. Harta yatim itu tuh asal yatim tuh besi rumah ganal karena keperluan seorang dijual dan alasan keperluan si yatim. Padahal seorang dihurupi lawan nang buruk. Mutur yatim tuh salah peninggalan abahnya harat. Karena alasan biaya mengkusinya dijual mutu naharat tukarakan bica misalnya. Kalau nita wala taqulu amwalahum, janganlah kalian memakan harta yatim ila amwalikum, kepada harta kalian, dicampur harta yatim harta seorang. Hati-hati itu. Akhirnya habis harta yatim, harta seorang maka berkembang. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya memakan harta yatim itu huban kabira, dosa yang ganal. Faqala ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta yatim secara zalim, innama yakuluna fi butunihim nara, hanya saja memakan mereka pada perut mereka itu api. Wa sayaslawna sa'ira, dan selagi masuk mereka akan neraka sa'ir. Waqad adda, sungguh membilang, alaihi salatu wassalam, oleh baginda Nabi, dibilang Nabi, disebut Nabi, aklama lil yatim, memakan harta yatim, bisab'il mubiqat, pada 7 perkara. Al mubiqat
yang membinasakan. Wal kabairil muhlikat, dan termasuk dosa besar al muhlikat yang mencelakakan. Wa yaqrabu min akli malil yatim fil ithmi wal harji, wa yaqrabu, dan mendekati min akli malil yatim, dari memakan harta yatim, bil ithmi, pada dosa, wal haraji, sama aja pada dosa juga, aklu malil awqafi, memakan harta wakaf, zulman wa ta'addiya, zalim wa ta'addiya, dan melampau batas. Diangkat orang jadi panitia masjid, berintaan ke sana kemari, sekali dihantup seorang duitnya, maka orang memberi itu sagan wakaf masjid, disikatnya duit masjid. Hati-hati nita. Fayambagil ihtirazu min dzalik, maka seyogianya ihtirazu, menjaga diri daripada yang demikian itu. Wa ghayatu tawaqqi anhu, dan bersangatan tawaqi, memelihara, anhu, daripada itu harta wakaf. Wa min tawalliha, dan dari maurusi harta wakaf, raksan sama sekali. Mun kawa kita jenumpatan maurusi harta wakaf tuh. Itharan lissalamati, karena mengutamakan bagi keselamatan. Wa ba'dan, dan karena menjauhi an mawadhi'il khatari, dari tempat bahaya. Wa badhanil haraji, dan tempat dosa. Wa kama yajibu 'alal wali, sebagaimana wajib atas al-wali, pemimpin, al-adlu fi ahli wilayatihi, bersikap adil pada ahli, pada penghuni, ahli itu penghuni kala, pada penghuni kekuasaannya, pada penghuni wilayahnya, pada penduduk wilayahnya. Bupati itu kan wali, penguasa di kabupaten. Maka bupati itu wajib bersikap adil pada penduduk wilayahnya nang sekabupaten ini. Ada lagi istilah ini pendukung si A, pendukung si B, kata dia lagi. Seorang sudah jadi bupati, semuaan jadi rakyat seorang sudah. Adil wajib. Wa mujanabatu zulmi, menjauhi bersikap zalim. Wal jawri alaihim, dan bersikap sewenang-wenang, alaihim, atas mereka, ahli wilayah, penduduk kekuasaan seorang tadi. Wal idha'ati, dan menjauhi idha'ah. Idha'ah, menjauhi, mensia-siakan. Wal ihmali, menjauhi ihmal, tidak memperdulikan. Ihmal itu tidak memperdulikan, itu ihmal. Menjauhi ihmal, tidak peduli, li umurihim, bagi perkara mereka rakyat, ahli wilayah. Samantang di kampung itu kada memilih aku, begitu aku jadi kada ku gaduhi lagi, itu ihmal tuh. Kada ku perduliakan lagi, itu ihmal tuh. Udah boleh nih tak. Fakadzalika yajibu 'alar rajuli, maka seperti itulah wajib atas seseorang, fi ahli baitih, pada penghuni rumahnya, al-adlu, bersikap adil, wal insafu, dan insaf. Insaf itu apa semalam? Sadar diri untuk membaikakan orang, untuk menyamanakan orang. Nah itu insaf tuh. Kada hendak berniat menyakiti orang, itu orang insaf ngarannya.
Wajtinabu zulmi, menjauhi zalim, wal ihmali, menjauhi ihmal. Ihmal itu apa juga? Kada peduli tadi. Kada peduli, cuek. Fa innahum ra'iyatuhu, maka mereka penghuni rumah, ra'iyatuhu, rakyatnya, rakyat si laki-laki itu. Kita ini adalah pemimpin, paling tidak di rumah tangga kita. Pemimpin bagi istri kita, pemimpin bagi anak-anak kita, pemimpin bagi pembantu-pembantu kita. Walahul wilayatu syar'iyyatu alaihim, dan bagi dia wilayah syar'iyah, kekuasaan syar'i, kekuasaan yang dibenarkan syariat, alaihim, atas mereka penghuni rumah, ahlul bait. Jadi kita secara syar'i, kepala rumah tangga itu memang punya kekuasaan di rumahnya. Nama ungkusinya, maka secara syar'i, secara syariat, kepala rumah tangga itu berkuasa kepada penghuni rumahnya itu. Maka wajib bersikap adil, wajib menjauhi zalim, wajib menjauhi ihmal. Ihmal itu kada peduli, kada peduli. Kelaparan kah kadakah nang di rumah, ada peduli, nah itu haram hukumnya. Waqad warada, mendatang riwayat annar rajula, bahwa seseorang, ada seseorang ini kada pejabat, tapi seseorang ini yuktabu, ditulis, minal jabbarin, daripada jabbarin. Jabbarin ini cakap bahasa ini diktator. Artinya bila kita ada paham dari penguasa zalim. Si laki-laki ini ditulis termasuk penguasa yang zalim. Wa ma yamliku, tidaklah dia memiliki illa ahla baitih, kecuali penghuni rumahnya. Padahal dia bukan presiden, bukan bupati, bukan gubernur. Ini cuma sebagai kepala rumah tangga. Tapi di akhirat ia tercatat, tertulis sebagai jabbarin, penguasa zalim. Anak pangerang, fayadlimuhum, maka dia menzalim akan penghuni rumahnya, wa yajuru alaihim, dan sewenang-wenang atas penghuni rumah. Nas'alullah lutfa wal afiyah, kita minta akan Allah kelembutan, wal afiyata, dan afiat, keselamatan dari apa yang kita benci dunia dan akhirat, itu afiat. Wa tahaqquqa, dan kita minta akan Allah tahaqquq, mantap, bitaqwa, dengan takwa, wal istiqamah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian masalah bakti lawan kuitan dan masalah silaturrahim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.